Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih sepenuh yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, setiap kali kita mengikuti Victorious Devotion dari hari Senin sampai hari Jumat, biarlah setiap video yang kita ikuti, setiap renungan yang kita ikuti, itu kita sharekan juga kepada yang lain. Kalau tidak, ya kita hanya mementingkan diri kita sendiri gitu. Kalau tidak di-sharekan, yang bener aja, rugi dong. Nah, jadi harus di-sharekan. Jadi hari ini kita mau sama-sama melihat kasih sepenuh itu seperti apa. Dan pada saat kita sudah mendapatkan pengertian kasih sepenuh itu, sharekan kepada yang lain. Membahas mengenai kasih berdasarkan satu buku yang berjudul Love Above Religion yang ditulis oleh Efesus Suratman, itu harus lihat dari 3 hal, yaitu kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah, dan juga kasih manusia ke sesama manusia. Ini merupakan kasih yang komplit. Jadi kasih itu merupakan sebuah hubungan 2 arah, bukan hanya satu gitu. Jadi pada saat kita membaca ayat itu tadi, kita bisa melihat kasih yang diperintahkan itu merupakan perintah yang mutlak. Mengasihi dengan segenap, mengasihi dengan sepenuh. Perintah ini bukan perintah biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melainkan ini adalah suatu perintah yang penting. Bahkan dari orang Yahudi sendiri, perintah itu harus diturunkan, diajarkan di berbagai tempat dan di berbagai keadaan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5, itu sangat jelas perintahnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Sama seperti yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini merupakan perintah yang harus diterapkan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita mau melihat nih latar belakang dari Matius 22 ayat 37 sampai 38 tadi, ini adalah latar belakang yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Yesus sedang berdialog dengan para imam, dengan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu di situ, yang tujuannya adalah ingin menjebak Yesus, Orang Farisi itu memberikan pertanyaan kepada Yesus, tujuannya untuk menguji kalau Yesus Kristus akan kepleset lidahnya. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi itu ada 248 perintah dan 365 larangan. Jadi dia bertanya, mana yang paling penting dari antara perintah dan larangan yang ada ini? Tapi Yesus Kristus menjawab dengan bijak dan memberikan jawaban yang begitu mutlak dan tidak terbantahkan oleh orang-orang tersebut. Dengan apa? Dengan mengutip perjanjian lama. Jadi jebakan yang dilakukan kepada Yesus Kristus itu tidak terjadi kepadanya. Dan dari perintah itu kita bisa mengetahui bahwa 2 hukum yang disebut yang pertama dan yang utama itu, dan yang kedua adalah implementasi dari kita mengasihi Allah yang adalah hukum pertama, ini menjadi landasan. Artinya apa? Artinya mengasihi Allah dengan sepenuh menjadi sebuah landasan untuk kita mengimplementasikan kasih kita kepada sesama manusia, untuk mengimplementasikan kasih kita kepada Allah. Jadi kita mengasihi dengan dasar kasih Allah. Kasih Allah yang adalah inisiatifnya Allah. Kasih yang adalah pribadi atau sifatnya Allah itu sendiri. Jadi kita mengasihi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi kita mengasihi dengan pengertian, pemahaman, dan kesadaran yang penuh bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu yang menjadi landasan kita untuk menjalani perintah mengasihi. Dan dalam hal ini mengasihi Tuhan Allah. Dengan apa? Dengan segenap. Dan kita akan melihat apa arti segenap itu. Segenap itu sederhananya itu penuh, sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sempurna.
Ya, dari kata holos. Sempurna berarti tidak ada cacat celah, tidak ada kepentingan di balik daripada tindakan kita mengasihi, benar-benar tulus. Dan kata kasih yang digunakan di situ adalah agape. Agape yang merupakan kasih tanpa syarat. Kasih yang bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun tujuannya, kegunaannya, motivasinya ya hanya untuk Allah. Tidak ada untuk kepentingan pribadi. Dengan segenap, dengan seluruhnya, tanpa terkecuali. Jadi seluruh aspek kehidupan kita gunakan untuk apa? Untuk membuktikan kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah dengan landasan itu tadi. Kita telah dikasihi Allah. Ya. Tuhan memerintahkan untuk mengasihi kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap pikiran kita. Itu semua merupakan bagian-bagian terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau kita menganut paham trikotonomi, tubuh, jiwa, dan roh, 3 hal ini yang tidak dapat dipisahkan. Artinya 3 hal ini yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita orientasikan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap, mengasihi dengan keseluruhannya. Jadi orang yang mengasihi Allah dengan pengetahuan yang benar, dengan dasar yang benar, sehingga orang tersebut akan menunjukkan kasih yang sempurna kepada Tuhan. Tidak akan ada embel-embelnya. Bukti kasih manusia kepada Allah tentu terlihat dari bagaimana manusia mengasihi sesamanya. Bagaimana seseorang bisa mengukur dirinya sudah merasakan kasih Allah. Dia akan terlihat, dia akan mampu untuk mengasihi sesama. Karena apa? Segenap. Segenap itu tadi, segenap. Jadi di luar dari segenap itu pertanyakan lagi, benarkah seseorang sudah merasakan kasih Allah? Orang yang sudah merasakan kasih Allah tentu orang itu bisa mengimplementasikan kasih itu kepada sesama dan terutama kepada Allah. Jadi mengasihi Allah dengan cara mengasihi seluruh ciptaannya, mengasihi seluruh manusia, mengasihi Tuhan tanpa ada motivasi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, baik hari ini perenungan ini menjadi landasan untuk kita menerapkan kasih kita. Bahwa mengasihi Allah merupakan keutamaan yang melebihi apapun dalam kehidupan kita. Kasih Allah harus di atas dari segala sesuatu. Bukan salah satu, tetapi di atas segalanya. Satu-satunya. Pada saat kita mengasihi Allah, tentu kita akan mengasihi segala sesuatu dengan baik dan benar. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah kasih-Mu menjadi landasan kami untuk kami mengasihi sesama kami, untuk mengasihi ciptaan-Mu, untuk mengasihi apa yang Engkau kasihi. Biarlah kasih-Mu menjadi landasan kami juga untuk mengasihi-Mu Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kami. Mengasihi-Mu menjadi keutamaan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus mencerminkan kasih-Mu. Biarlah kami berjalan dan hidup sesuai dengan tuntunan kebenaran firman-Mu yang merupakan cerminan daripada sifat-Mu, yaitu kasih yang tanpa syarat. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.